Saya mau masak sesuatu dengan pakai mangga nih. Kita mau makan dessert dengan mangga. Kita mau makan pakai dessert. Di sini udah ada santan. Habis itu yang pastinya di sini kita pakai mangga harum manis. Kenapa pakai mangga harum manis? Karena mangga harum manis itu dia kalau dimasak untuk dessert, dia lebih manis dibanding mangga-mangga yang lain. Jadi ya. Halo teman-teman, kembali lagi di Wok and Fun. Nah, kali ini saya mau masak sesuatu dengan pakai mangga nih. Kita mau makan dessert dengan mangga. Kita mau makan pakai dessert. Di sini udah ada santan. Habis itu yang pastinya di sini kita pakai mangga harum manis. Kenapa pakai mangga harum manis? Karena mangga harum manis itu dia kalau dimasak untuk dessert, dia lebih manis dibanding mangga-mangga yang lain. Jadi ya, kalau mau milih mangganya juga, kita juga harus tahu nih. Biasanya kita pegang di sini nih. Kita pegang di sini. Dia tidak terlalu keras. Nah, habis itu bisa kita cium. Dia juga lebih wangi dan di sini seperti ada kayak apa nih? Kayak madu atau seperti kayak minyak sedikit nih. Nah, ini dia tandanya sudah mau matang nih. Kita mau masak pakai mangga. Chef, Hah? kalau digabung pakai ini bisa nggak? Apa nih? Digabung pakai ini. Apa sih? Hah? Nasi putih. Kira-kira gabungnya nasi putih sama mangga. Kira-kira kayak apa ya teman-teman? Nah teman-teman kalau bentar saya mikir dulu nih nasi ya kita coba ya. Nah kalau nasi teman-teman di rumah punya nasi nih nasi yang misalnya kemarin habis itu udah nggak tahu misalnya mau diapain ya nasi ya biasanya salah satunya dibikin nasi goreng atau misalnya ada juga yang bikin untuk kerupuk. Nah kali ini saya mau bikin nasinya ini saya dapat tantangan nih dari kameramen saya itu bikinnya mangga pakai nasi. Kalau begitu langsung aja di sini saya sudah ada bahan-bahannya kira-kira sih masih bisa dibikin pakai nasi. Kita mau bikin versinya kayak versi di Thailand nih. Biasa di Thailand kan teman-teman tahu ada mango sticky rice kan. Nah, di sini kita mau bikin sticky rice juga tapi nggak pakai beras ketan tapi kita pakai nasi yang sudah ada. Kita akan bikin dia menjadi kalau di Indonesia itu biasanya kita bilangnya apem nasi. Langsung aja kita ambil mangkok kita. Ya, ada kan. Nah, kita ambil mangkok kita. Kita sudah ada. Ini mangkok. Terus saya mau ngambil nih, kita mau ngambil blender. Kenapa kita perlu blender? Karena nasinya mau saya blender. Kita ambil nasi yang tadi dikasih. Tuh, kita langsung masukin ke blendernya. Kemudian kita kasih, nah di sini kita ada santan, kita kasih santan. Kemudian jangan lupa kita kasih gulanya. Terus kita kasih garam dikit. Biasa kalau bikin dessert Indonesia pasti kita harus kasih garam dikit. Kenapa? Supaya ada rasa-rasa gurihnya. Dikit aja tapi jangan banyak-banyak. Nah, kemudian langsung aja kita blender. Saya mau bawa blender saya ke sini. Nah, ini langsung aja kita blender. Nah, kita blender sampai dia halus. Kita lihat dulu. Nah, dia udah halus. Kita ambil, kita bawa lagi ke sana, ke dapur kita. Kita tuang di dalam mangkok kita. Kemudian kita kasih tepung. Kita kasih tepung terigu. Kita kasih vermipan. Jadi dia adalah ragi. Kita kasih ragi.
Kemudian kita aduk. Nah, kita aduk sampai merata. Kalau sudah merata, kita diamkan kurang lebih selama 1 jam. Kita tutup. Kita diamkan selama 1 jam. Kenapa? Karena kan ada raginya. Jadi kita butuh dia untuk supaya naik sedikit adonannya. Nah, selama kita nunggu, kita lihat dulu rekapan resep untuk hari ini. Nah, ini udah kita tunggu selama 1 jam, kira-kira seperti apa. Nah, dia akan sedikit naik. Memang dia tidak akan naik sekali seperti misalnya kita kayak bikin roti atau bikin kue ya, karena memang raginya kita pakai tidak banyak. Di sini tadi saya sudah siapin juga kukusan. Sudah kita kasih air, sudah kita panasin. Jadi, kalau kita mau kukus lebih baik kita panasin dahulu. Jadi jangan kalau misalnya kita masukin baru kita panasin. Jadi lebih baik kita panasin dulu. Dia sudah kira-kira panas baru kita masukin. Nah, sini kita akan ambil wadahnya. Nah, kita akan ambil. Nah, sebelum kita ambil saya mau kasih sedikit kelapa. Kita kasih kelapa. Jadi ini hanya alternatif aja. Jadi kalau ada yang mau pakai, kalau misalnya memang tidak mau pakai kelapa juga nggak apa-apa. Nah, tipsnya untuk supaya kelapanya lebih tahan lama, nggak cepat basi, jadi kelapa parutnya dikukus dulu. Dikasih gula, habis itu dikukus. Kita kasih tengahnya, kita ambil lagi, terus. Nah, habis itu langsung aja kita buka. Dia sudah panas. Kita masukin. Kita tutup. Oh iya, sebaiknya kalau kita ngukus. Nah, ini saya mau kasih tahu juga tutupannya. Kita tutup. Supaya apa? Supaya biasanya kalau kita ngukus kan biasanya suka ada airnya tuh. Airnya, jadi supaya airnya tuh nggak netes ke dalam adonan kita. Udah, kita tunggu kita kukus kira-kira 20 menit, 20 sampai 25 menit. Habis itu nanti kita lihat udah matang atau belum. Nah, ini udah kita tunggu kira-kira 20 sampai 25 menit. Saya mau matiin. Terus kita buka. Tuh, kita buka. Hati-hati ya, karena ini masih panas. Sambil kita taruh di sini. Tuh, dia udah jadi. Kita coba tusuk. Nah, tuh, dia udah jadi ya. Nah, kita akan pakai mangga. Di sini kita ada mangga. Kita potong aja mangganya. Sembari nunggu apem nasi kita juga dingin, kita potong mangganya. Nah, saya ambil piring saya dulu. Kita potong apemnya. Tuh, dia. Nah, nih, tapi ya masih panas. Kita tuh.
Kita taruh di sini. Saya mau taruh di sini. Terus kita kasih mangganya. Jangan lupa kita kasih taburan kelapa dulu dikit. Nah, di sini kita bisa kasih santan lagi. Nggak usah terlalu banyak. Tuh, jadi gampang kan? Nah, ini dia apem nasi mangga saya hari ini. Jangan lupa teman-teman di rumah untuk subscribe, like, dan juga share Wok and Fun supaya mendapatkan update-update terbaru. Saya Chef Androda. Kita jumpa lagi di episode berikutnya. Bye.